Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di program Kapolri Sepekan. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo pimpin Jambore Karhutla Riau 2025 di Siak pada Jumat 25 April 2025. Kapolri menegaskan komitmen Polri dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan yang mengancam ekosistem dan kesehatan masyarakat. Pada kesempatan ini juga Kapolri menyampaikan bahwa Indonesia sebagai pemilik hutan terluas ke-8 di dunia memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kelestarian alam. Untuk itu, pada kegiatan Karhutla 2025 dilakukan deklarasi bersama untuk jaga hutan dan alam Indonesia. Jambore Karhutla 2025 dibuka secara resmi oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Taman Hutan Raya atau Tahura Sultan Syarif Hashim, Minas Jaya, Kabupaten Siak, Riau. Jambore nasional dalam rangka penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla ini merupakan yang pertama kalinya digelar di Indonesia. Jambore Karhutla 2025 dimulai dengan deklarasi bersama yang mengusung semangat pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Kapolda Riau bersama Gubernur Riau dan Komandan Resor Militer 031 Wirabima membacakan deklarasi pada pembukaan acara. Deklarasi ini secara tegas menyatakan komitmen dan dukungan penuh terhadap segala upaya yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi dan mencegah terjadinya karhutla yang menjadi ancaman serius bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Para pihak yang mendeklarasikan diri juga menyatakan kesiapan untuk secara aktif terlibat dalam upaya pencegahan karhutla, mulai dari sosialisasi kepada masyarakat hingga tindakan preventif di lapangan sebagai langkah konkret untuk melindungi ekosistem yang ada. Dengan semangat menjaga kelestarian bumi Melayu Lancang Kuning, deklarasi Jambore Karhutla 2025 ini juga menegaskan komitmen bersama untuk melindungi wilayah Riau dari berbagai bentuk kerusakan lingkungan, termasuk dampak buruk yang ditimbulkan oleh karhutla. Bismillahirrahmanirrahim. Deklarasi Jambore Karhutla Provinsi Riau tahun 2025. 1. Kami mendukung secara penuh upaya pemerintah Provinsi Riau dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan. 2. Kami menolak dan mengecam keras serta akan melaporkan kepada pihak yang berwajib seluruh tindakan pengerusakan hutan, alam dan lingkungan. 3. Kami berjanji akan memberikan kontribusi aktif serta melibatkan diri dalam upaya pencegahan kebakaran hutan, menjaga alam dan melestarikan lingkungan. 4. Kami berkomitmen untuk terus menjaga tanah pusaka Tanah Junjungan, Tanah Melayu Bumi Lancang Kuning menjadi bumi bermarwah dari kebakaran hutan, kerusakan alam dan lingkungan. Setelah deklarasi pada Jambore Karhutla 2025, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyoroti tantangan deforestasi yang diperparah oleh karhutla, sehingga penanganan yang terintegrasi dan melibatkan berbagai pihak menjadi krusial untuk mengatasi permasalahan ini secara efektif. Indonesia memiliki potensi kekayaan hutan yang sangat besar dengan luas mencapai 95,5 juta hektar. Indonesia menempati peringkat ke-8
sebagai negara dengan kawasan hutan terluas dunia dan berfungsi sebagai salah satu paru-paru dunia. Namun di sisi lain, kondisi kawasan hutan yang luas juga memiliki tantangan yang serius, yaitu terjadinya deforestasi yang salah satu penyebab utamanya adalah karhutla. Sepanjang tahun 2024, luas hutan dan lahan yang terbakar di seluruh Indonesia mencapai 376.000 hektar. Hal tersebut berdampak pada berbagai sendi kehidupan masyarakat, termasuk sektor ekonomi dan kesehatan. Khusus Provinsi Riau telah menempati urutan ke-11 sebagai wilayah karhutla terbesar dengan luas lahan terbakar mencapai 11.000 hektar. Hal ini tentu perlu mendapat perhatian khusus, mengingat dampak asap yang ditimbulkan tidak hanya dirasakan di wilayah Provinsi Riau, melainkan dapat meluas ke provinsi lain dan bahkan negara tetangga apabila tidak kita kendalikan dengan baik. Berdasarkan analisis BMKG, musim kemarau tahun 2025 diperkirakan lebih pendek dibandingkan tahun sebelumnya, dengan puncak kemarau diprediksi terjadi antara Juni hingga Agustus, memberikan harapan akan potensi karhutla yang mungkin tidak separah tahun-tahun sebelumnya. Meskipun demikian, tingkat kekeringan secara umum diprediksi normal akibat netralitas El Nino dan Indian Ocean Dipole. Namun kewaspadaan tetap ditingkatkan khususnya untuk Riau yang berpotensi mengalami peningkatan titik panas mulai Mei dan mencapai puncaknya pada Juli akibat kondisi cuaca kering dan rendahnya curah hujan. Pemerintah Provinsi Riau telah mengambil langkah proaktif dengan menetapkan status siaga darurat bencana karhutla sejak 1 April hingga 30 November sebagai upaya antisipasi terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan yang dapat dipicu oleh musim kemarau. Kapolri mengapresiasi langkah cepat dan terkoordinasi yang telah dilakukan oleh Pemprov Riau bersama seluruh stakeholder terkait dalam upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla, menunjukkan keseriusan dalam melindungi wilayah dan masyarakat dari dampak buruk bencana ini. Kapolri menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, TNI, Polri, serta partisipasi aktif dari masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla secara efektif dan berkelanjutan. Mengingat kompleksitas permasalahan ini memerlukan keterlibatan semua pihak untuk mencapai hasil yang optimal. Selain itu, Kapolri juga mengingatkan seluruh jajaran kepolisian dan instansi terkait untuk terus meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi karhutla, terutama dengan memantau perkembangan cuaca dan potensi munculnya titik-titik panas di wilayah rawan kebakaran. Langkah proaktif ini merupakan bagian dari upaya mitigasi dalam mengantisipasi potensi karhutla seiring dengan karakteristik cuaca yang lebih kering dibandingkan hari-hari lainnya. Dalam menghadapi situasi ini penting bagi semua pihak untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan serta menerapkan strategi yang efektif dalam pencegahan dan penanggulangan karhutla. Di samping itu, Polri bersama stakeholder terkait terus melakukan upaya pencegahan melalui edukasi, sosialisasi, patroli, pembuatan sekat kanal dan embung, pemantauan titik api secara real time melalui aplikasi Lonceng Kuning, serta menindak tegas para pelaku karhutla. Penegakan hukum yang dilakukan merupakan ultimum remedium, yaitu upaya terakhir guna menimbulkan efek jera serta mendorong kepatuhan terhadap aturan membuka lahan. Banyaknya kasus karhutla yang terjadi menunjukkan masih kurangnya pemahaman masyarakat dalam menjaga lingkungan. Hal ini tentunya menjadi perhatian serius yang membutuhkan penanganan segera melalui edukasi secara masif sebagai kunci utama mencegah terjadinya karhutla. Kapolri juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam melaporkan jika menemukan adanya potensi kebakaran atau aktivitas mencurigakan yang dapat menyebabkan karhutla, sehingga tindakan pencegahan dini dapat segera dilakukan untuk melindungi lingkungan dan kesehatan bersama.
Pemanfaatan teknologi juga menjadi perhatian Kapolri dalam upaya penanggulangan karhutla, di mana sistem deteksi dini titik panas menggunakan drone untuk pemantauan, serta aplikasi berbasis digital untuk koordinasi dan pelaporan diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan di lapangan. Inovasi teknologi harus terus dikembangkan dan diimplementasikan secara optimal, agar upaya penanggulangan karhutla dapat dilakukan dengan lebih cerdas, cepat, dan terukur, sehingga dampak buruknya dapat diminimalisir secara signifikan. Kapolri juga menyampaikan apresiasi kepada media massa dan berbagai organisasi masyarakat yang telah aktif dalam mengedukasi dan mensosialisasikan bahaya karhutla kepada masyarakat luas, sehingga kesadaran akan pentingnya pencegahan semakin meningkat dan partisipasi aktif dari masyarakat dapat terwujud. Kapolri juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan tidak melakukan tindakan yang dapat menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan, demi mewujudkan Indonesia yang bebas dari bencana asap dan memiliki lingkungan yang sehat serta lestari. Mari kita jadikan momentum ini sebagai langkah nyata dalam memperkuat komitmen bersama untuk menjaga kelestarian lingkungan sebagai modal utama dalam menggapai visi bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Kapolri hadiri pembukaan Rakernis Gabungan dan terima blueprint Divisi Humas Polri. Informasi selengkapnya akan kami sajikan pada segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami.